Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sutarman, STSkom, MM, serta beliau mengampu dalam mata kuliah Media ICT Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Zahra Febriana Miranti, Master 5, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ya, baik. Di sini saya akan mengangkat topik yang akan dibahas, yaitu adanya perbedaan sosial dan partikularisme. Sebelumnya, kalian tahu gak sih perbedaan sosial dan partikularisme itu apa? Kalau tidak tahu, mari kita bahas. Bahas yuk. Adapun pokok pembahasan yaitu pertama perbedaan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya partikularisme akibat perbedaan sosial. Nah, yang pertama, perbedaan sosial dalam masyarakat. Terbagi menjadi dua jenis perbedaan sosial di masyarakat. Yang pertama, diferensiasi sosial. Yang kedua, stratifikasi sosial. Nah, kalian tahu gak sih apa itu diferensiasi sosial? Nah, diferensiasi sosial ini merupakan klasifikasi terhadap perbedaan atau penggolongan masyarakat secara horizontal atau mendatar dan sejajar. Nah, contoh diferensiasi sosial ini adalah pada masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, etnis, maupun pekerjaan. Nah, pembahasan yang tadi itu mengenai diferensiasi sosial. Kemudian, yang kedua yaitu stratifikasi sosial. Nah, kalian tahu nggak sih stratifikasi sosial itu apa? Nah, stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Nah, contohnya itu ada kelas sosial tinggi, menengah, dan bawah. Kelas sosial tinggi misalnya pegawai negeri, manajer, dan pengusaha. Yang kedua, kelas sosial menengah, misalnya dosen, pegawai negeri, pengusaha kecil, dan menengah. Yang ketiga yaitu kelas sosial bawah, misalnya ada buruh, petani, dan pedagang kecil. Nah, 4 dasar stratifikasi sosial. Yang pertama adanya kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan yang terakhir ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama yaitu kekayaan. Kekayaan ini berupa harta benda dan barang berharga, bisa dilihat dari jenis kendaraan, rumah, pakaian, kebiasaan, dan gaya hidup. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang memiliki penghasilan tinggi akan membangun rumahnya yang mewah, sedangkan seseorang yang berpenghasilan rendah akan membangun rumahnya seadanya. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang mengendalikan pihak lain. Kekuasaan bisa bersumber dari keturunan. Contohnya itu anak yang lahir keturunan bangsawan akan memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam lingkungan sosialnya. Umumnya agar yang berkuasa menempati lapisan sosial tinggi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu kehormatan. Contoh kehormatan dalam lingkungan sosial tradisional bagi menjadi pemimpin, golongan tua, dan orang yang berjasa dalam masyarakat. Individu akan menghargai seseorang yang punya kehormatan lebih tinggi di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini berkaitan dengan pendidikan yang semakin tinggi bisa mengubah stratifikasi sosial masyarakat. Prestasi dan jasa dihargai dalam lingkungan
sosial. Contohnya itu adanya seorang ilmuwan, profesor, dokter, manajer, dan guru. Nah, di sini ada 3 sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Dan yang terakhir, adanya stratifikasi sosial campuran. Nah, mari kita bahas satu persatu. Stratifikasi sosial terbuka bisa naik dan turun kelas sosial. Penyebabnya karena seseorang membutuhkan usaha secara tekun, rajin, dan ulet, dan memiliki prestasi sehingga naik lebih tinggi. Contohnya itu, seorang karyawan bisa naik jabatan menjadi manajer karena dia rajin dan loyal. Selain itu, karyawan tersebut menguntungkan pihak perusahaan sesuai bidangnya. Stratifikasi terbuka ini juga bisa membuat seseorang turun dari statusnya. Penyebabnya karena dia kurang gigih, kurang berprestasi, dan malas dalam berusaha. Nah, yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adanya masyarakat beragama Hindu menganut sistem kasta. Dalam lapisan masyarakat, dari kasta tertinggi ada kasta Brahmana atau pendeta, kesatria atau bangsawan dan raja, waisa, perdagangan dan pegawai pemerintah, dan yang terakhir Sudra atau masyarakat biasa. Sistem kasta ini sudah ada sejak kehidupan sosial dilahirkan. Adanya sistem kasta membuat lapisan terendah tidak bisa naik kasta. Namun, ada pengecualian jika individu ini berada pada kasta yang di atas. Nah, yang terakhir yaitu stratifikasi sosial campuran. Masyarakat yang tinggal di tempat memiliki kasta bisa berpindah ke tempat lain. Contohnya itu masyarakat Bali, tinggal di Jakarta. Dia berupaya mendapatkan kedudukan sesuai dengan kemampuan tanpa kasta. Contohnya itu jabatan tinggi di pemerintah bisa diduduki oleh masyarakat umum sesuai kriteria tanpa melihat kasta sosialnya. Yang kedua, munculnya partikularisme, kelompok akibat perbedaan. Terbagi menjadi 3, adanya sikap atau paham yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, paham yang menonjolkan subjektivitas dan egoisitas. Dan yang terakhir, tidak sejalan dengan nilai dan norma sosial karena menerapkan kriteria sendiri dalam bertindak. Contoh sikap partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Yang pertama adanya primordialisme, yang kedua etnosentrisme, yang ketiga chauvinisme, yang keempat nepotisme, yang kelima separatisme, dan yang terakhir rasisme. Yuk mari kita bahas apa itu primordialisme, etnosentrisme, chauvinisme, nepotisme, separatisme, rasisme. Yang pertama yaitu adanya primordialisme. Nah, primordialisme itu merupakan pandangan atau paham yang memegang nilai yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, maupun kepercayaan yang ada di lingkungan pertamanya. Kelompok sosial yang memiliki sikap primordialisme kuat akan sulit beradaptasi dengan pola tata kelakuan, nilai, dan norma sosial yang berbeda dengan kelompok. Nah, contoh dari sikap primordialisme ini adalah kelompok suku Bugis yang tidak ingin mengalah dan menganggap bahwa kepercayaannya paling sempurna. Nah, yang kedua yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan paham yang memandang budaya kelompoknya lebih baik dibandingkan budaya kelompok lainnya. Nah, etnosentrisme ini menilai budaya lain dengan menggunakan ukuran budayanya sendiri. Etnosentrisme dapat menumbuhkan solidaritas antar anggota kelompok. Akan tetapi, etnosentrisme yang berlebihan dapat berdampak negatif, seperti menghambat hubungan sosial antar suku bangsa.
sulit menciptakan integrasi sosial, serta mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Contoh dari sikap etnosentrisme ini adalah orang yang menindas, mengejek, atau menghindari teman dari Indonesia Timur seperti orang Papua hanya karena kulitnya yang gelap dan rambutnya keriting. Nah, yang ketiga yaitu chauvinisme. Chauvinisme ini merupakan paham yang mengagungkan bangsa atau negaranya sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lain. Salah satu dampak negatif chauvinisme adalah dapat terjadi konflik sehingga merusak hubungan bilateral antar negara, bahkan merusak perdamaian dunia. Chauvinisme mengarah pada fanatisme ekstrim terhadap suatu yang diyakini. Contohnya itu adalah menganggap bangsa lain tidak pantas. Yang kedua, merusak tempat ibadah lainnya. Yang ketiga, menganggap negara lain tidak memiliki daya kreatif yang tinggi. Kemudian yang keempat, nepotisme. Nah, nepotisme ini merupakan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kepentingan kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Istilah nepotisme selalu disebut kebersamaan dengan istilah korupsi dan kolusi. Nepotisme dalam konteks umum diartikan sebagai perilaku yang memperlihatkan kesukaan secara berlebihan kepada kerabat dekat dan cenderung untuk mengutamakan sanak saudara secara berlebihan, terutama dalam jabatan atau pangkat di lingkungan pemerintah. Nepotisme merupakan suatu bentuk ketidakadilan pemerataan kerja dalam masyarakat. Contoh konkretnya itu adalah bisa terjadi di dalam dunia politik, bisnis, dan sektor publik. Yang kelima yaitu separatisme. Separatisme ini merupakan paham yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggalnya, bahkan negaranya untuk menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Separatisme ini dapat dilatar belakangi oleh ketidakpastian dan ketidakpuasan kelompok atau golongan tertentu terhadap kondisi sosial atau kehidupannya atas perlakuan yang diperoleh dari pemerintah, terutama berkaitan keadilan dan kesejahteraan. Separatisme ini memiliki dampak negatif seperti menimbulkan kekacauan berupa konflik sosial, merusak integrasi antar daerah dan negara, menimbulkan keresahan bersama. Contohnya itu adalah pemberontakan PKI Madiun dan Aceh Merdeka. Dan yang terakhir yaitu rasisme. Nah, rasisme ini merupakan sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan superioritas. Rasisme memiliki dampak negatif, yaitu menimbulkan diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dan disentrigasi sosial. Oleh karena itu, rasisme harus dihilangkan agar terciptanya lingkungan yang harmoni di tengah perbedaan sosial. Nah, contohnya itu adalah pelanggaran HAM masa lalu yang menyasar pada perempuan etnis terjadi karena sistem dan meluas, yang juga menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan kasusnya. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut yaitu di dalam masyarakat ada dua macam jenis perbedaan sosial, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, yang pertama itu diferensiasi sosial ada 5 ragam, yaitu ras, suku bangsa, jenis kelamin, dan mata pencarian, serta agama. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial, memiliki 4 dasar atau ukuran yang sering dipakai, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, serta ilmu pengetahuan. Terima kasih, selalu tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.